Kalian pernah dengar nggak sebuah cerita yang saking luar biasanya, kedengarannya tuh kayak mustahil banget? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kisah nyata tentang gimana seorang siswa bisa masuk ke salah satu sekolah paling elit di Jogja dengan cara yang, ya, cuma bisa digambarkan sebagai keajaiban. Oke, jadi gini ceritanya. Semuanya itu berawal dari satu celetukan iseng, ya hampir kayak bercandaan lah, dari seorang ibu ke anaknya Erik Widi. Sebuah kalimat sederhana yang diucapin tanpa ekspektasi apa-apa, tapi ternyata malah jadi pemicu rentetan peristiwa yang luar biasa banget. Nah, kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, namanya Erik. Dia ini seorang siswa yang lagi menghadapi kesulitan finansial, dan jujur aja, sama sekali nggak tertarik sama SMA College De Brito, sekolah khusus cowok yang prestisius banget yang disaranin ibunya itu. Coba deh lihat ini, kontrasnya tuh gila banget kan? Di satu sisi, ada realitas Erik yang penuh perjuangan. Di sisi lain, ada De Brito, institusi yang kayaknya bener-bener di luar jangkauannya. Usulan ibunya itu kedengarannya bukan cuma ambisius, tapi ya hampir nggak masuk akal. Jadi, ya udahlah, demi nurutin omongan ibunya, Erik coba cari-cari info. Dan, disinilah kepanikan itu dimulai. Dia baru sadar kalau hari itu adalah hari terakhir pendaftaran, sekaligus wawancara. Bener-bener the very last day. Coba deh bayangin paniknya gimana. Pulang sekolah, dia langsung ganti baju, pinjam duit ke teman ibunya cuma buat beli formulir, terus langsung cabut buat wawancara. Semuanya kejadian cuma dalam beberapa jam. Nggak ada waktu mikir, pokoknya gerak cepet aja. Nah, disinilah momen penentuannya. Di ruang wawancara, dia dapat pertanyaan yang, wah, nusuk banget dan to the point. Pertanyaan yang bisa aja langsung mengakhiri perjalanannya saat itu juga. Kalau kalian di posisi dia, kira-kira bakal jawab apa? Tapi entah kenapa, dengar pertanyaan itu, kayak ada sesuatu yang ngeklik di dalam diri Erik. Dan dari mulutnya, keluar jawaban yang berani banget dan penuh percaya diri. Ini bukan lagi jawaban anak iseng yang daftar karena disuruh, tapi jawaban seorang calon siswa yang serius. Kalau kalian mikir wawancara itu puncaknya, wah salah besar. Rintangan berikutnya udah nungguin di depan mata. Pewawancaranya bilang tes akademiknya diadakan besok pagi. Besok! Tantangan yang jelas sama sekali nggak dia siapin. Satu malam, cuma satu malam. Coba bayangin deh, pendaftar lain mungkin udah siap-siap berbulan-bulan. Erik cuma punya waktu semalam doang buat nyiapin semuanya. Terus gimana cara dia ngadepinnya? Nah ini dia, dengan strategi 3 bagian yang unik banget. Buat soal-soal yang dia bener-bener nggak ngerti, apalagi matematika sama fisika yang katanya susah banget, dia pakai campuran antara logika, untung-untungan, dan ya doa. Dan akhirnya hari pengumuman pun tiba. Jantungnya pasti deg-degan banget tuh pas dia nyari nomor pendaftarannya di papan. Dia lihat dari atas ke bawah, nggak ada. Udah hampir nyerah. Terus iseng dia coba lihat dari urutan paling bawah. Dan disitulah nomornya. Di urutan paling terakhir. Wah, lega sama senangnya pasti luar biasa banget. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ujian terbesarnya bukan tes akademik, tapi tes finansial. Dan kali ini, giliran ibunya yang maju buat wawancara. Jadi, pas lagi nunggu giliran, ibunya Erik ini dengerin obrolan orang tua lain. Ada yang bayar 5 juta, 8 juta, bahkan sampai 12 juta. Itu angka-angka yang gede banget kan? Rasanya kayak mustahil buat keluarga mereka. Kebayang nggak sih tekanannya gimana? Nah, di dalam kepalanya, ibunya ini udah perang batin. Dia mikir, kalau nawar 1 juta nanti dimarahin, apalagi 500 ribu. Apa sebut 5 juta aja ya? Dia ngerasa harus nawarin angka gede, meskipun tahu banget mereka nggak sanggup. Wah, dilema berat banget ini. Dan pas momennya tiba, pas ditanya sanggup bayar berapa, terjadilah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Kayak bukan dia yang ngomong. Dari mulutnya tiba-tiba keluar tawaran yang super berani dan rendah banget. Persis kayak celetukan bercandanya dulu. Gimana kalau 500 ribu, Bu? Suasananya pasti hening sejenak. Dan kemudian, keluar satu kata yang mengubah segalanya. Monggo, silakan. Jawaban yang benar-benar ngelawan semua logika dan ekspektasi. Keajaiban itu nyata. Dan keajaibannya tuh nggak berhenti di situ loh. Pas ibunya nekat nanya lagi, boleh dicicil nggak, Bu? Jawabannya, iya boleh. Bayangin, biaya yang udah super rendah itu masih boleh dibayar nyicil 5 kali. Oke, sekarang kita geser sedikit ya dari ceritanya. Kita lihat gimana semua ini ngebentuk cara pandang Erik. Soalnya kisah ini tuh bukan cuma soal dapat biaya sekolah murah, tapi ada pelajaran hidup yang jauh lebih dalam di baliknya. Jadi,
Inti dari semua pengalaman Erik ini adalah keyakinan akan adanya, ya sebut saja campur tangan ilahi. Dia percaya banget kalau rentetan kebetulan yang mustahil ini adalah bukti kalau ada kekuatan lebih besar yang lagi bekerja, yang nuntun setiap langkahnya. Nah, jadi poin pentingnya begini. Buat Erik, pengalaman ini tuh jadi bukti kalau nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan bisa aja menggerakkan lidah si pewawancara, bisa menggerakkan hati ibunya, dan De Brito akhirnya jadi tempat di mana dia nggak cuma belajar fisika atau matematika, tapi benar-benar belajar tentang cara memaknai hidup. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan filosofis yang jadi renungan Erik setelah semua ini. Sebuah paradoks yang nantang kita buat mikirin soal kemahakuasaan, kemungkinan, dan keyakinan. Nah, setelah dengar ceritanya, kira-kira kalian bakal jawab apa?